masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Mari menyembah Tuhan. Masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Dia mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Bapa, kami memiliki Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Sehingga kami hari ini ada itu karena kebaikan Tuhan, kasih-Mu yang melimpah selalu atas hidup kami. Ajar kami selalu mengucap syukur, ajar kami itu selalu mengerti bahwa rencana Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kami. Waktu-waktu demikian cepat, tapi kami percaya Tuhanlah yang selalu membentuk kami, menjadikan kami, menuntun setiap langkah kami, untuk hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan firman-Mu pada malam hari ini, membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya hati kami menjadi tempat yang subur, supaya firman Tuhan itu boleh tertumbuh, boleh juga berbuah dalam hidup kami. Kami siap mendengarnya. Satu nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar pada hari ini. Ya, saya beri judul khotbah saya adalah hati yang berbalik kepada Tuhan. Ya, hati yang berbalik kepada Tuhan. Kita akan lihat dulu firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Nah, saudara, 2 Korintus pasal yang ketiga ini berbicara adalah ketika Paulus menginjil di daerah jemaat Korintus, saudara, dan di situ dia memberikan sebuah pengajaran. Ya, di ayat yang pertama sampai yang kelima itu berbicara adalah tidak boleh orang itu melayani memuji diri sendiri. Ya. Terus dikatakan bahwa kita adalah surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Maka dia beri judul perikop 2 Korintus pasal yang ketiga, itu adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya. Jadi di situ ditemukan bahwa jemaat Korintus bukan tidak melayani. Jemaat yang di Korintus itu rajin melayani, saudara. Jemaat yang di Korintus itu rajin, giat di dalam pelayanan, di dalam mungkin mengunjungi jemaat-jemaat, di dalam banyak hal. Ya, tapi Paulus menemukan ternyata, saudara,
mereka itu banyak yang memuji diri sendiri. Mereka itu banyak yang tersirat, bukan tersurat. Jadi melayani tapi banyak sekali yang tersirat, tidak sesuai dengan hidupnya. Nah, maka di ayat-ayat yang berikutnya itu berbicara tentang hukum Taurat yang dipegang oleh jemaat yang di Korintus itu dengan hukum Injil, yaitu kasih Tuhan. Makanya dia mengatakan mereka berpegang kepada hukum yang Musa ajarkan, tetapi ternyata mereka terselubung. Untuk itu, mereka membutuhkan yang namanya Injil, kerajaan surga, untuk membuka selubung itu. Nah, makanya saya beri judul, saudara, hati yang berbalik kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dengan arti kata lain, saudara, jemaat yang di Korintus itu melayani menggunakan selubung. Lebih spesifiknya, Paulus mengatakan mereka belum merdeka. Saya ulangi. Mereka, jemaat Korintus, itu melayani dengan menggunakan selubung. Nah, ketika kita melayani dengan menggunakan selubung yang menutup rohani kita, maka saudara, di situ kita tidak akan pernah bisa merdeka. Ya, kita lihat dulu ayat yang ke-18, slide berikutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara, ketika kita itu, saudara, selubungnya sudah diangkat, tidak berselubung, kita sudah merdeka, maka saya mencatat ada 4 hal ketika hati saudara berbalik kepada Tuhan. Next, yang pertama adalah ketika orang itu hatinya berbalik kepada Tuhan, maka hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Maka hari ini kalau saudara belum mencerminkan kemuliaan Tuhan, jangan-jangan hati saudara di dalam pelayanan itu tidak berbalik sama Tuhan. Nah, banyak orang mengatakan bahwa kelihatan mata manusia itu dekat sama Tuhan, tapi siapa sangka ternyata hatinya seseorang, hatinya pelayan Tuhan itu jauh daripada Tuhan. Maka hati yang dekat sama Tuhan itu tidak ada hubungan dengan seberapa rajin kita pelayanan. Seberapa rajin kita ini memuji Tuhan. Seberapa rajin kita ini pergi gereja. Kita akan belajar nanti, Bapak Ibu. Yang kedua, dikatakan hati yang berbalik kepada Tuhan adalah semuanya dia akan sadar bahwa datangnya daripada Tuhan. Yang ketiga, diubah serupa dengan gambarnya. Yang keempat, Tuhan semakin besar. Nah, untuk malam hari ini kita akan belajar poin yang pertama, saudara, hati yang berbalik kepada Tuhan artinya adalah kehidupan saudara itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Next, berikutnya. Nah, kata mencerminkan, saudara, di sini menggunakan bahasa yaitu adalah katoptriso. Ya. Artinya beholding as a mirror, memantulkan atau merefleksikan. Kalau arti kata kemuliaan Tuhan, next slide berikutnya, itu menggunakan bisa sekinah atau sakinah atau kabot, ada doksa dalam bahasa Yunani, doksa, doksologi, makanya ada pelajaran doksologi. Ada glory, ya, bisa menggunakan sekinah glory atau divine quality. Nah, saudara, kita harus sadar dulu bahwa jangan sampai kita seperti jemaat yang ada di Korintus, yang kita rajin melayani, ternyata hidup kita itu menggunakan selubung. Sehingga jauh dari kata kemerdekaan. Sedangkan kita aktif melayani, sedangkan kita rajin beribadah, sedangkan kita rajin untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi siapa sangka ternyata ditemukan bahwa hati mereka itu menjauh daripada Tuhan.
Nah, dalam dua berkat kita selalu mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari itulah terpancar kehidupan. Nah, maka hati itu, saudara, harus mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya fisik, secara fisik kita di gereja mendekat kepada Tuhan, tetapi secara hati itu kita harus dekat juga kepada Tuhan. Nah, inilah yang kita belajar pada hari ini, saudara. Nah, kita akan lihat dulu firman Tuhan, Yesaya pasal 43, ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ketujuh. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Sadarilah hari ini, saudara, tujuan manusia itu diciptakan adalah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kata Yesaya pasal 43, ketika hidup saudara diciptakan, hidup saudara itu dibentuk, hidup Anda itu dijadikan, itu cuma satu tujuannya. Ternyata hidup Anda dan saya adalah untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah. Maka hari ini, saudara, jangan sampai kita melayani, tetapi saudara hatinya jauh, sehingga yang kita cerminkan itu bukan kemuliaan Tuhan. Tapi yang kita cerminkan itu adalah kemuliaan diri kita sendiri. Perhatikan baik-baik di sini. Berapa banyak orang melayani Tuhan, berapa banyak orang rajin melayani Tuhan, tapi hatinya itu jauh. Nah, gampang, ciri-ciri orang yang hatinya jauh dari Tuhan, walaupun dekat secara mata jasmani, adalah satu. Hidupnya tidak mungkin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kalau orang itu hatinya dekat sama Tuhan, hatinya berbalik sama Tuhan, maka setiap kehidupannya itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sederhana sekali, saudara. Ini adalah tolak ukur yang Paulus ajarkan. Kalau dia dekat sama Tuhan, kalau hatinya dekat sama Tuhan, maka dia akan selalu di dalam kehidupannya itu mencerminkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi apa yang kita temukan hari ini, saudara? Banyak kerap kali pelayan Tuhan bukan mencerminkan Tuhan dalam hidupnya. Dia mencerminkan dirinya sendiri. Dia mencerminkan egonya sendiri. Bahkan dia mencerminkan dosanya sendiri dalam hidup. Sedangkan kita ini adalah cermin Tuhan. Sehingga apapun kehidupan saudara dan saya, itu bukan dilihat dari pelayanannya saja, tapi dilihat daripada kehidupan saudara sehari-hari mencerminkan Tuhan, tidak. Jangan sampai, saudara, ketika kita bisa aktif di gereja, melayani, saudara bisa berkhotbah, mungkin WL, bisa menjadi koordinator, bisa menjadi macam-macam hal, bahkan gembala sekalipun. Tapi kehidupan sehari-harinya, saudara tidak mencerminkan firman Tuhan, tidak mencerminkan Tuhan. Justru saya menemukan banyak hal, orang jatuh di dalam dosa itu bukan di dalam jemaat. Tapi justru orang itu jatuh ketika dia melayani Tuhan. Perhatikan baik-baik, bahkan banyak pendeta yang selingkuh, banyak WL yang homo, yang sukanya monoseks, saudara. Bukan jemaat, tetapi pelayan-pelayan Tuhan. Makanya ketika kita melayani, itu bukan ukuran hati kita dekat sama Tuhan. Tapi hati yang dekat kepada Tuhan adalah ketika saudara hidupnya bisa mencerminkan Tuhan. Mungkin jemaat yang tidak melayani, tapi ketika dia di rumah, dia bekerja, dia bisa mencerminkan Tuhan dalam hidupnya. Daripada yang melayani, kelihatannya bisa memuji Tuhan, kelihatannya bisa berbahasa roh di mimbar, tapi di rumah tangganya hancur, saudara. Berantem sana, berantem sini, usahanya nipu sana, nipu sini, saudara. Maka di hari Minggunya dia bisa menunjukkan dia dekat sama Tuhan.
dengan pelayanannya. Tapi itu bukan ukurannya, saudaraku. Maka hari ini pastikan ketika saudara yang melayani, apalagi yang melayani ini, saudara harus lebih dekat sama Tuhan. Yang ulang-ulang saya katakan, jangan sampai mimbar gereja itu kan panggung yang kudus. Jangan sampai mimbar gereja itu saudara pakai dengan mimbar sandiwara hidup saudara. Jangan mengisi mimbar yang kudus dengan mimbar sandiwara saudara. Apa itu sandiwara? Kita akan lihat nanti, saudaraku, ya. Kita teruskan dulu, saudaraku. Next berikutnya. Nah, kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa kemuliaan itu mutlak hanya milik Tuhan. Artinya, tidak ada kemuliaan yang lain. Arti kata mutlak, itu tidak ada kemuliaan yang lain. Maka hari ini, hidup manusia itu cuma satu, memuliakan Tuhan. Titik. Tidak ada yang lain. Bukan memuliakan hidup saudara, bukan memuliakan karir saudara, memuliakan harta saudara, memuliakan nama baik saudara, memuliakan karya-karya saudara, memuliakan pekerjaan-pekerjaan saudara, memuliakan jasa-jasa saudara. Bukan. Karena kemuliaan itu mutlak milik Tuhan. Nah, kalau hari ini saudara diberikan nama yang baik, saudara diberikan jabatan yang baik, saudara diberikan tanggung jawab yang baik, itu cuma satu. Karena itu adalah Tuhan yang mengangkat hidup saudara. Bukan kita, bukan karena tingkah laku kita, bukan karena perbuatan kita. Karena kemuliaan itu saudara, itu mutlak milik Tuhan. Maka apa yang kita punya hari ini, kembalikan kepada Tuhan. Maka apa yang kita punya jabatan hari ini, kembalikan kepada Tuhan. Maka harta yang kita miliki, ingat itu adalah kemuliaan nama Tuhan. Maka kebaikan yang kita miliki, ingat itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka keluarga yang kita miliki, ingat itu adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Paulus, Bapak Ibu. Bahwa kita itu harus belajar menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai kita terselubung. Next, berikutnya. Saudara, kemuliaan Tuhan itu tidak sebanding. Kata mutlak, artinya tidak bisa dibandingkan. Hanya milik Tuhan. Tapi manusia sekarang membanding-bandingkan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan-kemuliaan dunia. Ya, kita lebih mementingkan kemuliaan uang, kemuliaan material, kemuliaan harta benda dibandingkan kemuliaan Tuhan. Ya, saya punya kesaksian sedikit, saudara, bahwa ketika ada satu teman saya, dia aktif dalam pelayanan, begitu. Tapi ketika ada promo-promo sosial media itu, tidak pernah repost, tidak pernah promosi dalam IG-nya. Saya bertanya, loh, kamu ini kan pelayan Tuhan, kamu ini kan WL, kenapa tidak mau repost gereja kita? Bahkan ketika saya ngepost, saudara, saya tag dia nggak mau repost gitu. Dia bilang begini, saya malu, Pak. Saya malu kalau orang-orang tahu saya sebagai worship leader di gereja. Saya bilang, justru kalau kamu tidak repost, kamu lebih malu sama Tuhan. Bagaimana orang bisa malu ketika orang-orang mengetahui kita adalah hamba Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan? Berarti jangan-jangan hidupmu nggak beres. Jangan-jangan kamu mencari kemuliaan dunia. Jangan-jangan kamu mementingkan harta benda saudara, mementingkan jabatanmu di perusahaan. Saya bilang, saudara, sama dia, kamu harus lebih baik, harus berani merepost sosial media gereja kita. Itu kan promosi, apalagi teman kamu banyak. Nggak usah malu, nggak usah minder. Saya bilang dulu awal-awal saya juga minder. Awal-awal saya juga takut, saudara. Dikira sok rohani, masih muda, dikira kok militannya begini. Wah, terlalu sok rohani lah. Ya, tapi bagi saya hidup ini bukan ditentukan dari omongan orang, saudara. Saya terus repost, saya terus pastikan, saya mempromosikan gereja. Saya juga mempromosikan banyak sekali ajaran-ajaran kita, saudara. Nggak usah malu. Karena bagi saya, mungkin jabatan saudara, manusia bisa berpikir itu lebih tinggi daripada repost gereja saudara. Kebalik, justru gereja itulah yang lebih tinggi daripada kehidupan kita sehari-hari, saudara. Nah, maka jangan pernah bandingkan kemuliaan Tuhan itu dengan harta, dengan materi, itu tidak pernah bisa sebanding, saudara. Anda mau bandingkan dengan uang saudara pun dari Tuhan datangnya.
Bagaimana membandingkan ciptaan Tuhan, karya Tuhan dengan penciptanya? Tidak sebanding dong. Kita membandingkan sesuatu hal yang tidak layak dibandingkan, dan Tuhan tidak bisa dibandingkan karena mutlak itu. Maka hari ini hidup ini saudara, pastikan saudara itu tidak boleh membandingkan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan dunia. Itu jauh di atas kemuliaan dunia, jauh sekali saudara. Tertinggi itu kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Maka sadari tujuan Anda diciptakan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sadari Anda bekerja tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sadari Anda menjadi rumah tangga di rumah itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan lewat keluarga. Sadari pelayananmu itu bukan untuk nama baik. Ya, kadang orang itu melayani suka dipuji, saudara. Ya, saya kasih tahu saudara, kalau suka ditepuk-tepuk tangan, mati yang paling banyak nyamuk itu disebabkan karena ditepuk tangan. Ya, hati-hati kalau suka ditepuk tangan, saudara, nanti rohani kita bisa mati. Sukanya dipuji, wah bagus ya dress code-nya, bagus ya ini ya suaranya ya bisa melengking, wah bisa 8 oktav, Celine Dion aja kalah, wah bagus ya, wah ini ganteng ya, cantik ya. Ingat saudara, kalau kita diberikan Tuhan kecantikan, kegantengan atau suara yang bagus, itu bukan untuk dirimu sendiri. Itu Tuhan titipkan talenta itu supaya dengan suara kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu yang terpenting. Jadi hari ini jangan sampai engkau melayani Tuhan terlebih dalam pelayanan. Kita ini mencari kemuliaan yang lebih daripada Tuhan. Kita menggantikan kemuliaan Tuhan dengan kemuliaan kita. Maka berapa banyak orang tersinggung dalam pelayanan? Contohnya gampang sekali. Orang gampang tersinggung, gampang resign, gampang mengundurkan diri, disatakan cuti. Ya saya harap di sini tidak ada. Tapi di luar sana banyak saudara. Jadi banyak sekali orang-orang itu kadang-kadang, ya itulah. Ya, dia lupa, dia tidak sadar bahwa hidupnya itu Tuhan yang pelihara, Tuhan yang pimpin. Makanya jangan pernah membandingkan, jangan mencari apapun dalam pelayanan kita. Jangan gampang tersinggung. Kalau orang tersinggung itu artinya dia mencari kemuliaan dirinya sendiri. Kalau orang sakit hati, dia mencari kemuliaan dirinya sendiri. Tidak boleh, saudara. Makanya dalam pelayanan itu tidak boleh kata tersinggung. Tidak boleh ada kata sakit hati. Kita sudah melayani, ya satu hati, kita taruhkan ego kita taruhkan hati kita supaya nama Tuhan dimuliakan itu. Nah, kita teruskan lagi Bapak Ibu. Jangan pernah mencuri atau menggantikan kemuliaan. Kalau saudara dikatakan menggantikan kemuliaan Tuhan, artinya saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan yang ditinggikan, tapi nama saudara ditinggikan, berarti saudara sedang mencuri kemuliaan. Kalau nama Tuhan itu ditinggikan dalam hidup saudara, kita gantikan dengan harta, dengan jabatan, dengan status, maka saudara menjadi pencuri-pencuri rohani Kristen masa kini. Jangan jadi pencuri, saudaraku. Nah, saya mencatat banyak sekali, next berikutnya. Loh Pak, saya nggak mencuri kok di gereja. Saya nggak pernah mencuri. Ternyata saya catat Bapak Ibu. Kapan kita mencuri kemuliaan Tuhan? Nah, ketika kita berdosa, hidup dalam dosa, itu artinya saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Tujuan Anda dibentuk, dijadikan, yang diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi saudara malah hidup di dalam dosa. Nah, dosa itu tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Artinya saudara sedang mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Kapan orang itu berbuat kejahatan? Orang yang berbuat kejahatan adalah orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kapan kita mencuri lagi? Hidup dalam kemunafikan. Ya, itu munafik, orang-orang yang di rumah mungkin jahat, di rumah tidak bisa baik, di kerja maling sana, maling sini, bohong sana, bohong sini, melayani di gereja. Saya katakan mereka orang yang munafik. Orang yang penuh dengan kepalsuan. Apa-apa bohong, apa-apa palsu. Ya, itu palsu. Orang yang penuh dengan iri hati. Nah, iri sama teman, julid. Ya, orang pakai apa iri, orang pakai apa iri, orang pakai apa iri. Tangan yang kotor, tangannya dilakukan dengan hal-hal yang kotor. Itu mencuri Tuhan loh, mencuri kemuliaan Tuhan. Hati yang kotor, harusnya berbalik dekat sama Tuhan, tapi hatinya kotor, perasaannya kotor.
sensitif. Nah, itu. Apalagi pikiran yang kotor, hati yang pahit, ya, saya harap tidak ada di sini. Tidak bisa mengampuni. Nah, cari muka di gereja sama Tuhan. Itu cari muka. Kalau Minggu baik rohani, kalau Senin sampai Sabtu rohana. Tidak pernah bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, itu orang cari muka di gereja. Ada motivasi di gereja. Mencari kerjaan, mencari gangtau, mencari relasi bisnis, mencari pangkat, mencari jabatan, mencari pujian. Nah, itu tidak boleh. Apalagi egois, sombong, kikir. Ya, sombong ini banyak hal. Ya, bersaksi kadang-kadang orang sombong. Bersaksi itu memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan dirimu. Ya, banyak orang bersaksi Tuhan baik, tapi ujung-ujungnya adalah untuk kesombongan dirinya. Ya, apa-apa dia, self-center itu artinya. Wah, kalau nggak saya, puji Tuhan loh ya, Tuhan tolong saya. Kalau nggak saya ini nggak bisa maju loh. Kalau nggak saya, itu orang sombong. Ya, takut, nah, cemas, khawatir, dan masih banyak yang saya catat, saudara. Maka slide berikutnya bilang begini, bukannya kita mencerminkan, tetapi justru kita malah mencuri kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Stop jadi pencuri. Saudara dan saya harus belajar pada hari ini, stop jadi pencuri. Ya, stop jadi pencuri-pencuri rohani. Tidak boleh hidup kita menjadi pencuri rohani. Nah, kita akan belajar dulu satu perikop firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai 25, yang saya ambil di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 21 demikian firman Tuhan, oleh sebab itu, buanglah segala sesuatu. Garis bawahi kata buang segala sesuatu. Berarti buang semua loh. Nggak bisa simpen dikit-dikit, harus dibuang semua. Sesuatu yang apa? Yang kotor, yang najis atau jahat, yang masih ada pada dirimu. Jadi kita harus jujur bahwa hari ini hidup Anda dan saya itu masih ada kotornya, itu masih ada najisnya, itu masih ada jahatnya. Jangan bilang, oh itu bukan aku, itu bukan aku. Nggak bisa, saudara. Manusia itu pasti memiliki kotor, memiliki najis, dan memiliki kejahatan dalam hidup. Tidak mungkin tidak, terlepas siapapun dia. Yang masih ada pada diri kita, buang. Makanya kalau tiap bangun pagi, tiap mau malam, mau tidur, buang yang jahat, ingat-ingat jangan punya kejahatan, jangan simpen kejahatan, saudara. Buang semuanya itu. Ya. Dan dengan rendah hati terimalah ajaran yang benar. Ini kata kuncinya, ajaran yang benar. Yang ditaburkan Allah di dalam hatimu, yaitu firman-Nya, firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Ini dahsyat sekali, saudaraku. Yuk kita baca berikutnya dulu, 22. Tetapi firman itu harus kamu lakukan. Setelah kita menerima firman yang benar itu, kita harus lakukan. Bukan hanya didengar. Janganlah menipu diri sendiri dengan berpikir, bagi saya mendengar firman-Nya saja sudah cukup. Bagi saya datang gereja sudah cukup. Bagi saya duduk dengar firman sudah cukup. Bagi saya melayani sudah cukup. Itu semua tidak cukup, saudaraku. Tidak akan pernah cukup. Makanya banyak orang Kristen itu hanya absensi. Hanya rutinitas. Kalau minggu jam 10 saya ibadah. Minggu jam 5 saya ibadah. Minggu jam 2 saya ibadah. Itu tidak cukup. Kalau hanya mendengar firman Tuhan saja itu tidak cukup. Apalagi saudara yang malas dengar firman Tuhan. Lebih tidak cukup, saudara. Orang yang rajin saja ke gereja itu tidak pernah cukup kalau dia tidak melakukan firman Tuhan. Apalagi kita yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Bagaimana bisa cukup? Orang yang mendengar saja tidak pernah cukup, apalagi yang tidak pernah mendengar firman.
Itu loh. Nggak mungkin orang bilang begini, nggak usah ke gereja. Yang penting melakukan firman. Firman dari mana yang dia lakukan? Itu pertanyaannya. Orang dia mendengar saja nggak pernah dengar kok. Ke gereja aja males kok. Firman yang mana yang dia lakukan? Nah, makanya ini penting sekali. Kita lihat dulu deh. Slide berikutnya. Dikatakan tadi buang yang kotor, najis yang masih ada dalam diri orang percaya. Ayo bersih-bersih, para ladies. Bersih-bersih hati saudara, bersih-bersih hati yang kotor, yang najis, yang penuh dengan kepahitan. Bersih-bersihlah. Ya. Next, berikutnya. Nah, firman yang mana dia dengar? Ini menarik sekali. Dikatakan bahwa terimalah ajaran yang sehat. Tadi kata ayat yang ke-21. Ajaran yang benar, yaitu firman Allah. Ada satu kata di ayat yang ke-21 yang terakhir bilang begini, yaitu firman-Nya yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Nah, ini penting ini sekali. Kita harus bahas pada hari ini, para ladies. Berarti firman yang sehat, firman yang benar, itu adalah menyelamatkan kita. Saya ulangi. Firman yang benar, firman yang sehat, itu adalah untuk keselamatan kita. Sekali lagi saya ulangi. Firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang sehat, itu adalah untuk keselamatan kita. Jadi pastikan hari ini saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan yang ujung-ujungnya adalah keselamatan. Kalau bukan keselamatan, berarti itu bukan sehat. Kalau bukan keselamatan, itu bukan yang benar. Sekarang kita diadu domba oleh pengajaran-pengajaran yang sesat menurut kita. Pengajaran-pengajaran yang menyeleweng. Contohnya, saya beri contoh. Sekarang orang di dalam gereja lebih suka dengan hyper grace. Saya bilang itu bukan salah. Itu juga ada firman Tuhannya. Hyper grace. Maka orang datang ke gereja itu hanya berbicara tentang berkat. Berbicara tentang mujizat. Berbicara tentang kesembuhan. Berbicara tentang hal-hal yang ajaib. Nah, pertanyaan saya, kesembuhan itu menyelamatkan kita nggak? Berkat itu membuat kita selamat nggak? Kesembuhan itu membuat kita selamat nggak? Itu aja. Saya bilang begini bukan anti kesembuhan, anti berkat. Saya percaya itu ada. Tapi itu bukan unsur untuk membuat kita selamat. Contoh, di Matius 7 bilang apa? Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Melakukan hal-hal yang besar demi namamu. Tuhan jawab apa? Aku tidak kenal kamu. Bayangkan saudaraku. Ini kan luar biasa. Artinya bukan mujizat itu yang utama. Bukan kesembuhan itu yang utama. Tapi pribadi Tuhan itulah yang utama. Makanya pastikan firman yang saudara dengar, firman yang saudara lakukan, itu ujung-ujungnya adalah keselamatan. Apa itu? Mega Project Karakter Kristus. Back to Jesus teaching. Saya tidak pernah malu atau saya tidak pernah minder bicara ke orang banyak. Firman yang menyelamatkan itu adalah back to Jesus teaching, Mega Project Karakter Kristus. Bukan bicara berkat, dan mujizat sehingga kita mabuk berkat, saudara. Sekali lagi, berkat itu bukan menentukan kita selamat atau tidak. Banyak orang nerima berkat, banyak orang hidup dalam berkelimpahan, tapi tidak bisa ngampuni orang. Tidak bisa rendah hati, tidak bisa jujur, tidak bisa menjaga keselamatan yang Tuhan beri. Apakah itu artinya yang menyelamatkan? Maka pastikan, saudara, kalau kita hari ini mendengar firman Tuhan, menerima ajaran yang benar dan sehat, itu ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan hidup saudara. Bukan untuk hanya membuat kita hanya
bahagia sesaat, hanya euforia saja, hanya senang euforia saja. Tidak. Tapi membawa kita itu ujung-ujungnya adalah keselamatan. Itu yang paling penting. Itu yang benar. Itu yang sehat. Jadi dengar firman Tuhan itu untuk selamat, bukan untuk hanya mengenakan telinga saudara. Kalau yang senang-senang kita terima. Kalau firman yang negur-negur, Bapak Ibu nggak mau terima. Dia bilang ini pendeta udah dikasih PK, udah digaji, udah diundang, kok khotbahnya nggak mau dengerin saya. Disponsor pun nggak mau dengarkan itu. Bukan begitu, saudara. Makanya gereja Best ini punya ciri khas yang khusus, mengorbankan apa itu mega project karakter Kristus. Nggak pernah bosan. Ya, nggak pernah bosan. Itu yang kita harus korban-korbankan, saudaraku. Itulah yang menyelamatkan kita, loh. Itulah firman Tuhan yang sehat kembali kepada ajaran Yesus. Orang kalau bicara liturgi bisa macam-macam, tapi kalau bicara mengampuni, tidak ada alasan untuk membantah pengampunan. Orang kalau bicara hari ini sabar, tidak ada alasan untuk tidak sabar. Karena itu firman yang menyelamatkan kita, saudara. Tuhan Yesus datang ke dunia, kita contoh hidupnya kembali kepada ajaran Yesus. Itu yang menyelamatkan. Kalau Yesus tidak melakukan sesuatu hal yang baik dalam dunia ini, nggak mungkin dia kembali ke surga. Dia kan Tuhan, dia kasih teladan, makanya dia kembali ke surga. Dia tahu caranya ke surga dengan bagaimana, dengan firman yang sehat, firman yang benar. Itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Ini penting sekali loh, saudaraku. Jangan sampai kita diombang-ambingkan dengan pengajaran trikotomi, dikotomi, tidak percaya dari Roh Kudus, Yesus bukan Tuhan, dan lain-lain. Kalau saudara bergereja di gereja Best, harus pastikan saudara itu harus paham dulu. Jangan hanya euforia, ikut-ikutan, tidak bisa, harus paham. Karena pengajaran itu semakin dahsyat loh, saudaraku. Semakin dahsyat. Makanya harus tahu, harus paham benar, harus menjadi pelaku firman. Kalau nggak menjadi pelaku firman, nggak ngerti apa itu firman. Ya, next, berikutnya. Lakukan firmannya, mendengar saja nggak cukup. Ya, berarti kita harus rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin mendengar firman, rajin kalau khotbah jangan buka WA, buka sana, buka sini, buka Instagram, buka Facebook. Waduh, buka Tokopedia, buka Shopee. Nah, itu kan ada orang kalau buka handphone nggak di silent, ting tong, Shopee. Nah, itu. Jadi mungkin ada diskonnya keluar di situ kan. Nggak bisa. Saudara aja nggak dengar, yang dengar saja belum tentu bisa kita melakukan firman yang baik, apalagi yang nggak pernah dengar. Orang cuma 40 menit tuh, saudara. Apa enggak kasihan pendetanya, nyiapkan firman berhari-hari. Saudara dengar firman cuma baca handphone, wah bikin status, apa nggak kasihan? Coba yang baca-baca status, yang suka WA-WA itu dikasih kesempatan berkhotbah aja. Kita mau tahu. Dikira gampang. Kita ini kan nyiapkan firman kan bukan hanya asal bicara, aspun, asal bunyi, Bapak Ibu. Harus dengan rema Tuhan, bisa nggak saya melakukan bagian firman yang saya katakan itu. Jadi jangan sampai kita ini mendengar firman Tuhan saja itu tidak cukup, Bapak, Ibu. Harus mendengar dan harus melakukan firman-Nya. Wah, dahsyat. Ya, kita teruskan dulu ayat 23. Diterangkan lebih lagi begini. Karena orang yang mendengar ajaran Allah, ajaran yang sehat tadi, ajaran yang sehat yang benar, tanpa melakukannya, ibarat orang yang memandang mukanya sendiri pada cermin. Ini satu kata gambaran. Nah, kita lihat dulu gambar berikutnya. Saudara, itu begini, dia sadar di depan cerminnya, bentuk wajahnya. Dia tahu bentuk wajahnya. Oh, dia bercermin, dia sadar, dia tahu bentuknya, dia tahu karakternya, dia tahu sifatnya. Kita teruskan dulu ayat yang ke-24. Dia hanya tahu bentuk wajahnya selama, garis bawahi kata selama, berada di depan cermin. Tetapi begitu pergi, dia tidak dapat melihatnya lagi dan segera lupa bentuk wajahnya. Artinya dia hanya sadar di depan cermin saja. Dia hanya sadar ketika hari Minggu saja. Dia hanya sadar ketika dengar firman Tuhan saja.
Tapi kalau nggak melakukan, dia udah lupa hidupnya itu kayak apa bentuknya. Nah, makanya jangan kaget gambar berikutnya, saudara. Kalau saudara meneruskan sifat saudara yang hanya sebagai cermin, tidak mau melakukan firman Tuhan, hanya mendengar, perhatikan kaca itu baik-baik. Monyet jadi gorila, saudara. Tapi kalau di cermin, dia ingat, oh, aku nih gambarku ini. Ini saya bukan bilang ladies ini seperti itu, bukan loh ya. Saya hanya gambarkan saja. Ya, jangan tersinggung lah. Baru dengar firman Tuhan mengampuni kok tidak mau melakukan. Ya. Bukan begitu, saudaraku. Jadi kalau kita hanya ingat-ingat di depan cermin, terus kalau pergi kita lupa, oh, tubuhku tuh begini loh, mukaku begini loh. Oh, ternyata karakterku tuh begini loh yang asik. Nah, kalau pergi dia lupa. Nah, itu yang harus dipelajari. Makanya firman Tuhan yang kita dengar, yang kita lakukan, itu membawa cermin dimanapun kita berada. Katakan amin dulu. Ini yang paling penting, saudara. Banyak orang itu tidak bawa cermin. Makanya di luar munafik, di luar sakit hati, di luar itu kepahitan sama orang, dia lupa. Makanya dia harus ingat firman itu bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Maka saya percaya kemanapun engkau pergi, maka engkau akan selalu mengingat siapa diri saudara. Tapi kalau kita tidak melakukan, hanya mendengar saja, apalagi yang nggak dengar, dia akan lupa. Besok Senin A, Selasa jadi B, Rebo jadi C, nanti Kamis jadi A lagi. Dia lupa dirinya. Karena firman hanya sebagai pengetahuan. Tapi firman tidak pernah dilakukan dalam hidup. Next, berikutnya. Ayat 25 yang terakhir. Demikian jugalah hukum Tuhan yang sempurna, yang memberi kebebasan. Ini luar biasa sekali. Ya, ikut Tuhan itu diberi satu kebebasan, satu free will. Saudara mau melakukan firman atau tidak, mau bertobat atau tidak, itu diberi kebebasan. Tapi ingat, kedua-duanya ada konsekuensinya. Ya. Janganlah kamu hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi lakukanlah itu. Maka Allah akan memberkatimu dalam segala yang kamu perbuat. Wah, kalau kata berkat semua aminnya kenceng banget. Tapi kalau mendengar melakukan, tidak ada yang amin, saudara. Ampuni musuh-musuhmu, tidak ada yang amin. Pasti tidak ada yang amin. Tapi kalau berkat-berkat dilimpahkan, dahsyat Pak, amin, saya imani, saya tangkap berkat itu, saya imani, janji iman. Waduh, bayangkan. Saudara, hanya ada dua di dalam segala Alkitab kita. Buku firman Tuhan kita itu hanya ada dua. Yang pertama adalah janji, yang kedua adalah hukum. Janji itu diberikan kepada orang-orang yang taat akan perintahnya. Dan hukuman itu diberikan pada orang-orang yang tidak taat pada firman-Nya. Jadi saudara jangan mengharapkan janji kalau saudara tidak melakukan perintahnya. Saya ulangi. Saudara jangan mengharapkan janji ketika saudara tidak mau melakukan segala perintahnya. Yang didapat adalah hukuman karena kita tidak mau melakukan perintahnya. Tidak mau menjadi pelaku firman-Nya. Nah, orang tidak mau melakukan firman, tapi minta janji. Itu problemnya Anda dan saya hari ini. Orang tidak mau jadi pelaku firman, tapi hobinya minta janji sama Tuhan. Itulah problem kita hari ini. Maka berapa banyak orang Kristen bisa kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan nggak memberkati. Tuhan nggak penuhi janji. Loh, kita saja tidak melakukan firman, kok minta janji, minta berkat sama Tuhan. Saudara tidak mau bekerja, minta upah. Sekarang saya mau tanya, saudara kalau punya pegawai di kantor saudara, tidak pernah masuk kerja sebulan, terus tahu-tahu tanggal muda datang sama saudara, Bu, mana gaji saya, Bu? Kasih nggak? Bu, mana bonus saya? Loh, kamu tidak pernah ke kantor, kamu tidak pernah kerja, kok minta upahmu? Nah, itulah gambaran kita hari ini, saudara. Tidak pernah melakukan pekerjaan kita, tidak pernah ngantor, tanda kutip, tapi saudara minta gaji, minta bonus. Celakanya minta THR pula lagi, saudara. Nah, ini kan mau lebaran. Ya, apa nggak tahu malu dikit gitu loh, saudaraku. Kita harusnya tahu diri, sadar diri dong.
Kita belum melakukan, kita nggak mau kerja, kok minta berkatnya terus? Nggak bisa. Percaya, kalau saudara dengar next berikutnya, dan saudara lakukan perintah-perintah Tuhan, maka di situ ada janji, ada berkat yang akan digenapi. Dan itu katakan amin. Itu pasti, saudara. Maka dari situ kita harus belajar. Tidak usah mengejar berkat, karena berkat itu bukan menyelamatkan kita. Berkat itu hanya bonus bagi yang melakukan perintahnya. Keselamatan itu tidak ada bicara kaya miskin, saudaraku. Keselamatan itu bicara adalah kehidupan seseorang. Pribadi dengan Tuhan imannya, bukan bicara kaya miskin. Kalau keselamatan hanya bicara harta, kasihan yang miskin, yang kaya-kaya masuk surga. Gimana yang miskin? Kalau keselamatan hanya bicara kesembuhan saja, kasihan orang-orang yang tidak sembuh. Contohnya Pak Raymond, ya semalam Tuhan panggil. Apakah orang yang tidak sembuh itu tidak masuk surga? Bukan itu ukurannya. Maka saya nggak ragu-ragu kok mengatakan berkat mujizat kesembuhan itu bukan menyelamatkan kita. Orang tidak terima kesembuhan tetap bisa masuk surga. Orang tidak terima berkat tetap bisa masuk surga. Ingat itu kisahnya apa orang miskin dan orang kaya. Sampai orang kaya di neraka. Dia bilang apa? Tolong bilang Bapak Abraham, cucukkan air, teteskan di mulutku. Wah, ini orang kaya, tapi masuk neraka. Saya bukan bilang orang kaya pasti neraka, tidak, saudara. Ini nggak ada hubungannya, kaya miskin, sehat, sembuh, tidak sembuh itu nggak ada hubungannya. Keselamatan itu bicara iman kita sama Tuhan, kerohanian kita sama Tuhan. Nah, tapi kita sekarang menolak ukur keselamatan gara-gara itu. Nah, itu loh masalahnya. Jadi kan heran, aneh sekali, saudara. Jadi cobalah kita renungkan baik-baik bahwa kalau saudara mau ada berkat, ada bonusnya Tuhan, ya dengar lakukan. Itu titik harga mati. Nggak bisa dinego. Nah, tentunya ini bukan kepada para ladies, saya pun harus sama melakukan apa yang saya katakan. Jadi itulah yang dinamakan berkat. Nah, contohnya apa? Lihat Amsal 27 ayat 19. Next. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Makanya hati itu sumber kehidupan. Berbaliklah hatimu kepada Tuhan, saudaraku. Hari ini yang jauh-jauh hatinya dari Tuhan, yang hatinya jauh karena dosa, karena kesalahan, karena kepahitan, berbaliklah, ini kesempatan yang indah kita berbalik kepada Tuhan. Karena hati manusia itu mencerminkan kehidupan kita. Kalau hatimu pahit, ya pasti hidupnya tuh banyak pahitnya, saudara. Kalau hatinya itu suka yang ya sakit hati, pasti perkataannya lihat. Orang yang sakit hati itu pasti kata-katanya kan selalu pahit, selalu tidak terima, selalu merasa dia paling benar. Itu orang yang hatinya pahit. Nah, saya percaya kalau hatinya pahit, hidupnya pasti pahit. Orang hati itu sumber kehidupan. Seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia. Maka hari ini, kesimpulan khotbah pada hari ini adalah yang pertama, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sadari hati yang berbalik kepada Tuhan adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaannya. Jangan jadi pencuri-pencuri firman Tuhan. Jangan jadi pencuri-pencuri Tuhan. Pencuri-pencuri rohani. Ya, melayani, aktif, tapi jadi pencuri. Buang yang kotor, buang yang najis, buang yang jahat. Tidak boleh ada itu dalam hidup manusia. Terima ajaran yang sehat, ajaran yang benar, yang tujuannya adalah menyelamatkan hidup kita. Itu kunci. Yang tujuannya keselamatan, itu kuncinya. Bukan tujuannya hanya menyenangkan, euforia, tidak, tapi keselamatan. Yang terakhir, dengar lakukan, dengar lakukan, dengar lakukan. Apalagi yang nggak dengar, belajar dengar. Yang dengar, belajar lakukan. Yang sudah lakukan terus. Maka berkat Tuhan, janji Tuhan akan disediakan bagi saudara dan saya pada malam hari dan sampai selama-lamanya. Nah, itulah yang bisa saya sharingkan pada hari ini. Kiranya hati para ladies dan hati para semua umat Tuhan, kita boleh berbalik kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan hati saudara. Jangan kita itu munafik lagi dalam gereja. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Bersihkan hati saudara, cerminkan kemuliaan Tuhan, buang yang kotor, terima ajaran yang sehat, lakukan ajaran yang sehat. Maka percayalah, Tuhan itu pasti pemelihara kehidupan Anda dan saya. Tidak usah khawatir lagi. Percayalah akan hal itu.
Baik, kita akan berdoa pada hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah boleh ditaburi oleh firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itulah yang menyehatkan, yang membenarkan kehidupan kami, yang membawa kami itu kepada keselamatan. Ajar kami, didik kami, selalu mendengarkan firman yang sehat, mendengarkan firman yang benar. Dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Tuhan, kiranya kehidupan kami selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan mencerminkan senantiasa dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, hubungan keluarga kami, pelayanan kami. Kami akan selalu mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudaraku, dekapkan kedua tangan di dada. Firman-Nya mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah itu terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi berkat, kita menerima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gerejanya, menjemput umatnya, yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar, membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya yang tiada batasnya. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktunya, karena kasih-Nya